Halo teman-teman sobat UMKM, kembali lagi di channel ini dan kita masih akan membahas seputar UMKM. Terutama di sesi ini kita akan membahas tentang perkreditan. Nah, banyak banget nih yang nggak tahu bedanya antara kartu kredit, paylater dengan pinjol. Karena kalau nggak tahu bahaya banget nih, jangan-jangan kita salah apply. Nah, ini kejadian dengan teman saya. Pada waktu itu ceritanya dia lagi butuh dana, nggak terlalu besar sih, cuma 1,5 juta. Nah, cuman dipikirnya daripada pinjam tetangga, dipinjamin kagak tapi dihocah-hocahin, akhirnya dia memutuskan untuk coba-coba pinjaman online. Kemudian karena dia punya aplikasi Shopee, dia iseng tuh daftar Shopee Paylater. Nah, setelah beberapa saat disetujui dan timbullah limitnya. Kalau nggak salah waktu itu limitnya 4 jutaan sekian, aku agak lupa. Nah, udah seneng nih, dapat limit 4,5 juta, artinya kebutuhannya udah tercover. Dan ternyata apa teman-teman? Nggak bisa dicairin secara instan ya, dan secara legal. Karena kalau yang non ilegal tidak akan kita bahas di sini. Nah, akhirnya bingung tuh, mau diapain uang itu? Ya akhirnya hamsyong, akhirnya nggak bisa untuk dicairin. Akhirnya dia cari produk lain. Nah teman-teman, makanya itu perlu banget untuk mengetahui perbedaan ketiga produk ini. Buat kalian yang nggak suka topik ini, kalian bisa skip langsung dari sekarang. Tapi bagi kalian yang pengen tahu perbedaan dari ketiga produk ini, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Oke, kita langsung saja untuk mengetahui perbedaan dari ketiga produk tersebut. Nah, di sini saya merangkum dari berbagai sumber 9 perbedaan dari kartu kredit, paylater, dan pinjol. Kemudian nanti akan sedikit saya kasih keterangan menurut pengalaman saya. Nah, yang pertama untuk perbedaan adalah penyedia layanan. Kalau untuk kartu kredit itu penyedia layanannya adalah perbankan. Kemudian kalau paylater itu e-commerce yang bekerjasama dengan fintech. Nah, kalau pinjol itu LJKM atau Lembaga Jasa Keuangan Mandiri yang bekerjasama dengan lender atau pendana. Ini sih nggak terlalu penting buat kita ya, mau dari mana duitnya, yang penting kita dapat pinjaman, kan gitu kan. Nah, jadi kita skip aja karena ini nggak terlalu penting. Kemudian yang kedua adalah proses pengajuan. Nah, ini cukup penting dan cukup perlu kalian ketahui. Yang namanya proses pengajuan, kalau untuk kartu kredit itu di sini saya kasih skor 1 sampai 10. Kartu kredit itu di peringkat punya kesulitan tingkatnya 10. Karena agak susah ya untuk kartu kredit. Karena kartu kredit itu verifikasinya ada beberapa aspek yang dilihat. Yang pertama adalah pendapatan kita. Berapa tuh pendapatan kita? Kemudian berapa pengeluaran kita? Yang ketiga, ini dikonfirmasi lagi. Berapa besar pendapatan kita, berapa pengeluaran kita. Dikonfirmasi dengan track record kita di perbankan lain. Ya, jadi meskipun pendapatan kita besar, siapa tahu ternyata pengeluaran kita juga lebih besar. Dan ternyata rekod kita di bank lain itu jelek. Itu pasti susah untuk di ACC. Jadi pihak kartu kredit akan mengecek sampai ke situ. Nah, kesulitan kartu kredit tidak hanya cuma itu aja teman-teman. Karena apa? Karena ada penerbit kartu kredit yang punya standar tinggi untuk calon nasabahnya. Kalau misalnya nih, di lokal itu ada BCA. Itu untuk pemula susah banget. Kalau yang bank luar, setahu saya HSBC itu cukup rumit, cukup berat. Nah, buat kalian pemula yang belum punya kartu kredit dan pengen punya kartu kredit, ada beberapa tips yang bisa digunakan supaya kalian dapat kartu kredit pertama kali. Dan ketika kalian punya kartu kredit pertama kali, maka kalau kalian akan mengkoleksinya, maka itu akan lebih mudah. Nah, bank-bank apa saja yang lebih lunak dalam proses penjaringan nasabahnya, kalian bisa klik tombol subscribe, karena nanti akan kita berikan informasi dan tips-tips bagaimana untuk mendapatkan kartu kredit pertama dan bank-bank mana yang lunak untuk calon nasabahnya. Lanjut ke bagian kedua. Untuk paylater itu tingkat kesulitannya 7. Karena ini nggak terlalu mencermati berapa pendapatan kita dan berapa pengeluaran kita. Saya nggak tahu kalau BI checking ya, tetapi nggak terlalu rumit. Biasanya paylater itu akan mengidentifikasi seberapa sering kita berbelanja di e-commerce tersebut. Misalnya nih, teman-teman sebelumnya sudah belanja di Shopee itu sering banget, sebulan 6, 7, 8 kali dengan nominal sekian. Nah, itu kalau kalian sudah berbelanja dengan rutin, maka kalian akan lebih dilirik oleh Shopee untuk aplikasi Shopee Paylater. Kurang lebih demikian. Jadi nggak terlalu sulit. Kemudian yang pinjol ini
sebenarnya hampir sama dengan paylater, tapi saya katakan lebih mudah. Saya beri skor 5. Kenapa? Karena banyak pinjol yang ilegal. Nah, kalau pinjol yang legal itu sedikit lebih sulit sih daripada yang lain. Tetapi ironisnya adalah bahwa pinjol ilegal itu jauh lebih banyak daripada yang legal. Dan itu jauh lebih mudah. Cuman hati-hati, mereka lebih kencang di penagihannya. Jadi kalau pinjol yang ilegal, ketika nanti kita telat membayar, jangan takut kalau nanti kita ditelepon oleh DC yang galak-galak. Oke, kita lanjut ke tenor pembayaran. Nah, untuk tenor pembayaran sendiri, kalau kartu kredit itu lebih fleksibel. Dia dari 1 sampai 36 bulan. Tapi rata-rata sih di angka 1 sampai 36 bulan. Kemudian untuk paylater itu dari 1 sampai 12 bulan. Nggak bisa panjang sih, tapi mungkin ada beberapa yang bisa lebih dari itu, tapi regulernya itu di 1 sampai 12 bulan. Kemudian untuk pinjol itu 3 sampai 12 bulan. Kenapa kalau pinjol nggak ada 1? Ya kalau 1 berarti bukan pinjol namanya. Paylater, bayar sekarang, beli nanti. Kebalik. Beli sekarang, bayar nanti. Jadi kalau pinjol biasanya akan kita cicil dari mulai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai 12 bulan. Tapi lagi-lagi, ada mungkin yang lebih panjang dari itu. Tapi regularnya adalah dari 3, 6, 9, dan 12. Kita lanjut ke poin berikutnya, suku bunga. Nah, ini yang penting banget buat kalian. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan keuangan kita. Suku bunga untuk kartu kredit itu 1,75% per bulan atau sekitar 21% per tahun untuk kartu kredit ya. Nah, kalau untuk paylater sedikit lebih tinggi. Dia 2,95 atau katakanlah 3% per bulan. Nah, kalau untuk pinjol itu hati-hati, banyak pinjol yang menggunakan 0,3% bukan per bulan, tapi per hari. Jatuhnya adalah 9% per bulan. Hati-hati ya. Jadi kalau kita mau ambil aplikasi pinjol, siap-siap dengan bunga yang 9% per bulan. Lanjut ke limit pinjaman. Dan ini juga saya beri skor 1 sampai 10. Untuk kartu kredit itu skornya 1 sampai 10. Meskipun katanya gede, tapi banyak juga sih yang di ACC oleh kartu kredit itu cuma 2 juta, 3 juta. Bahkan teman saya pernah dapat 1 juta limitnya ya. Kemudian kalau paylater itu 1 sampai 6. Ya dia nggak sebanyak kartu kredit. Kalau kartu kredit kan bisa sampai ratusan juta. Bahkan mungkin ada yang miliaran, tapi saya belum pernah lihat. Limit tertinggi teman saya yang pernah saya tahu itu 300 juta sekian. Nah kalau paylater itu nggak banyak ya. Dia mungkin sampai 50 juta. Yang saya tahu teman saya dapatnya itu sekitar 20-30 juta sih. Yang lainnya saya belum pernah lihat. Tapi coba kalau kalian ada yang lebih dari itu silahkan komen di kolom komentar. Kemudian kalau pinjol itu skornya 1 sampai 3 lah. Dari ratusan ribu ya sampai ke jutaan, tapi nggak yang jutaan gede. 2 juta, 3 juta. Tapi ada yang memang sampai 10 juta sampai 20 juta. Tapi hati-hati. Bayangkan kalau 20 juta kalian pinjol, bunganya kena 9% per bulan, berapa teman-teman? 180 ribu. Ngeri ya bunganya ya. Kemudian fasilitas pinjaman. Fasilitas pinjaman ini misalnya ada promo-promo atau cashback lah. Kalau yang di kartu kredit itu banyak ya, karena dia biasanya bekerja sama dengan merchant, toko-toko atau store-store yang gede, kemudian ada potongan harga sekian persen, misalnya 10%, 30% dan sebagainya. Dan ini banyak sekali merchantnya, terutama untuk voucher makanan atau untuk nonton film. Nah kalau paylater sebenarnya juga banyak sih, maka dia juga oke, tapi terpusat. Misalnya gini, paylater dia akan dapat benefit atau fasilitas yang lebih bagus lagi kalau kita belinya di Shopee Paylater. Di Shopee. Kita dapat potongan untuk ongkos kirim atau malah gratis ongkos kirim, kemudian ada potongan harga atau misalnya dapat cashback. Tapi hanya di Shopee aja, tidak di tempat lain. Nah itu yang nggak enaknya kalau di paylater. Nah kalau pinjol sendiri itu lebih sedikit, biasanya dia hanya diskon cicilan sekian persen kayak gitu aja, atau diskon bunga sekian persen, itu aja sih, nggak terlalu banyak fasilitas yang diberikan oleh si pinjol tersebut. Kemudian
kita lanjut ke ruang lingkup penggunaan. Nah, untuk si kartu kredit itu sendiri, ruang penggunaannya itu luas banget. Kalau kita ngomongin dulu ke paylater ya, paylater bisa digunakan untuk ke marketplace tempat dia bernaung, misalnya Shopee Paylater. Itu kalian bisa belanja di Shopee. Kemudian GoPaylater itu di Tokopedia. Namun dia hanya bisa di marketplace itu saja, atau di beberapa merchant yang bekerja sama, cuman nggak banyak. Nah, kalau kartu kredit, semua yang dapat dari si Shopee ini semua bisa dikerjakan oleh si kartu kredit. Dan lebih luas lagi karena dia bisa digunakan di semua marketplace yang ada, semua merchant yang ada EDC-nya. Jadi jauh lebih luas penggunaannya. Kemudian kalau pinjol luas banget, ya iyalah karena kita kan dapatnya duit, mau dibuat belanja di marketplace manapun bisa, di merchant manapun ya bisa karena kita membawanya duit kas. Jadi penggunaannya luas banget. Kita lanjut kemudian yang berikutnya adalah keamanan. Untuk kartu kredit dan paylater itu sama-sama terjamin ya karena kita bekerja sama dengan perusahaan yang besar. Nah, kalau pinjol itu hati-hati, rentan dan lebih rentan lagi kalau pinjolnya ilegal. Jadi kalau untuk keamanan kartu kredit paylater the best lah. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita dapatkan. Nah, kalau kartu kredit dan paylater itu sama-sama kita dapat limit ya. Misalnya dapat limit 10 juta. Namun itu belum jadi beban kita. Karena apa? Karena itu hanya sebatas limit aja. Setelah kita gunakan baru itu jadi beban atau kewajiban yang harus kita bayarkan. Berbeda dengan pinjol. Karena pinjol itu langsung kita dapat di ACC itu sejumlah uang atau cash money yang langsung jadi kewajiban pembayar kita di bulan berikutnya. Tergantung akadnya, kita 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa perbedaan dari kartu kredit, paylater, dan pinjol. Nah, hati-hati kalau kita salah, kita kebutuhannya untuk apa nih? Kalau teman-teman misalnya nih, suka belanja di Tokopedia, kalian bisa aplikasi untuk paylaternya dari Tokopedia itu sendiri. Karena nanti pasti dapat reward-reward yang menarik dari gratis ongkir, potongan harga, cashback, dan sebagainya. Tapi kalau kalian pengen belanja di mall misalnya, atau belanja di banyak marketplace, ya saya sarankan kalian ambil Tokopedia. Kalian ambil kartu kredit. Namun kalau kalian butuhnya sedikit, kemudian dana yang segera harus didapatkan, tidak ada salahnya ke pinjol. Meskipun bunganya agak tinggi, tetapi ya namanya kebutuhan kita nggak tahu ya teman-teman ya. Siapa tahu ada yang butuh cepat 1 juta. Kalian bisa ke pinjol, bayar dalam tempo yang paling pendek, misalnya 3 bulan, itu bunganya pun nggak terlalu gede. Oke, itu ya teman-teman ya, untuk perbedaan 3 produk ini. Semoga kalian tidak salah untuk memilih mana yang kalian butuhkan. Itu aja dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang tertarik dengan dunia kartu kredit, atau kalian belum pernah memiliki kartu kredit dan pengen untuk mendapatkan kartu kredit pertama kali, kalian bisa subscribe channel ini, karena di channel ini nanti akan kita bahas, kita akan berikan tips mana-mana yang lebih soft untuk calon nasabah baru. Terima kasih sudah menikmati video ini dan bertemu lagi di video selanjutnya.